Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini atau kesempatan hari ini kita melanjutkan materi kita. Sebagaimana yang sudah dipelajari minggu kemarin, ya kita sudah bagaimana mempelajari bagaimana Microsoft Word, kemudian formatting teks, kemudian penomoran dan pembuatan tabel. Ya, pada berikutnya, pada sesi hari ini kita akan membahas bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Jadi pada dasarnya Microsoft ini punya fitur ya untuk membantu kita dalam hal membuat daftar isi ketika kita membuat dokumen yang cukup banyak ya. Nah, materi ini ada pada halaman 29 di modul ya. Di poin 5.2.2 yaitu membuat daftar isi dengan fitur table of content. Ya, jadi table of content ini berfungsi untuk bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita membuat dokumen, contoh misalkan tugas akhir, buku, biasanya itu ada daftar isi ya. Jadi daftar isi ini kita tidak usah membuat secara manual, ya repot kalau dilakukan secara manual. Kita harus tahu halaman berapa, kemudian judulnya apa, kemudian setiap halaman kita harus lakukan update ya. Kalau misalkan ada halaman yang berubah, kita update secara manual. Tetapi dengan fungsi table of content ini kita bisa melakukan penomoran halaman atau daftar isi secara otomatis. Jadi ketika ada halaman yang berubah, maka kita hanya tinggal mengupdate istilahnya di daftar isinya atau table of contentnya. Nah, jadi kita mulai saja ya untuk contoh bagaimana kita membuat table of content atau daftar isi pada sebuah dokumen. Nah, pada modul ini ada teks ya atau ada outline daftar isi sebagai berikut ya. Di sini ada kata pengantar daftar isi sampai dengan konsep dasar informasi. Ini terdiri dari judul, kemudian subjudul ya. Ada judul bab ini yang kita bold. Kemudian subjudul itu adalah yang latar belakang penelitian, identifikasi masalah. Jadi setiap bab itu ada subbabnya. Nah, jadi untuk pembuatan daftar isi yang perlu kita perhatikan adalah yang disebut dengan heading style. Ya, heading style. Jadi di sini nah, pada halaman berikutnya di modul ketika kita ingin membuat daftar isi atau table of content, maka kita harus memasang heading stylenya. Ya, heading style itu berfungsi untuk supaya kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Oke, jadi nah ini teks ini bisa kita copy ya ke Microsoft Word yang hasilnya seperti ini. Ya, tentunya ini kita setting juga ukuran kertas, kemudian orientation dan margin. Ya, marginnya kita pakai yang normal. Nah, oke. Nah, di sini untuk membuat table of content yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita harus membuat heading style. Nah, kalau misalkan kita lihat di modul, di sini ada dua style yang berbeda, ya. Yang style pertama adalah untuk judul bab. Nah, judul bab itu kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, dan bab 2 landasan teori. Nah, ini adalah judul bab, ya. Nah, berarti kalau misalkan ada judul bab, nah berarti kita buat heading style yang pertama adalah judul bab, ya. Caranya bagaimana? Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi setelah diketik, ya kita ketik teksnya, outline dasar isinya yang secara belum kita formatting ya, jadi polos ya. Nah, kita masuk ke menu home.
Nah, kita perhatikan di area ini style. Nah, di sini ada heading, ya. Ada heading 1, heading 2 dan lain sebagainya. Nah, ketika misalkan kita blok, kita klik ke heading 1, dia akan berubah, ya. Seperti itu. Nah, tapi ini perubahannya atau stylenya tidak sesuai yang kita harapkan. Maka kita rubah dulu, ya. Jadi yang pertama adalah kita buat heading 1. Kita ubah heading 1. Kita klik kanan, kemudian kita pilih modify atau untuk mengubah, ya, mengubah formatnya. Nah, di sini yang pertama adalah ada name. Name ini kita ganti. Oke, kita ulangi ya. Nah, name ini kita ganti menjadi namanya judul bab, ya. Judul bab. Nah, kemudian di sini kita ganti sesuai dengan format yang ada di modul, yaitu Arial. Kemudian ukurannya 11, kemudian kita bold, ya. Kemudian ini warna, ya, warna fontnya otomatis atau hitam. Nah, kemudian kalau misalkan ada settingan yang lain, nah ini kita settingan paragrafnya, ya. Kita masuk ke settingan paragraf, ya, di format paragraf. Kemudian, nah di sini line spacing kita ganti jadi double, ya. Kemudian before-nya kita setting 6 saja. Nah, kalau sudah, kita klik OK, ya. Kemudian, nah, ini sudah semua, ya, namanya judul bab, formattingnya, teksnya, fontnya adalah Arial, ukurannya 11, kemudian stylenya di bold, kemudian warnanya otomatis atau hitam, kemudian ini latar alignmentnya di kiri, ya, kemudian line spacingnya adalah double. Kalau sudah, kita OK. Nah, jadi di sini kita sudah punya heading 1, yaitu judul bab, ya. Nah, sekarang kita tinggal rubah supaya seperti yang ada di modul seperti ini. Maka di Word-nya kita blok yang mau kita rubah menjadi style judul bab, kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga. Nah, ya, itu adalah untuk heading style yang pertama, yaitu judul bab. Kemudian yang berikutnya adalah untuk yang subbab. Nah, ini subbab, ya. Latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, itu adalah subbab. Sehingga kita harus buat lagi heading stylenya. Jadi yang pertama kita sudah membuat heading style judul bab. Maka kita buat lagi satu lagi, yaitu di heading 2 ini kita rubah menjadi namanya subbab. Klik kanan di sini. Kemudian modify. Nah, namanya di sini kita rubah menjadi subbab. Kemudian fontnya sama, ya, Arial 11. Kemudian subbab tidak di bold, ya. Karena kalau kita lihat modulnya ini tidak di bold, ya. Oke. Nah, kemudian warnanya hitam. Alignmentnya di kiri. Nah, kemudian tadi paragrafnya, line spacingnya kita ganti double. Kemudian kita klik OK. Nah, kita cek dulu namanya subbab, formatting Arial, ukuran 11, tidak di bold, warnanya otomatis, alignmentnya kiri, kemudian ini double. Oke. Nah, ya, jadi ada yang sudah kita buat adalah judul bab dan subbab. Nah, sekarang kita rubah. Yang menjadi subbab berarti kita rubah heading stylenya menjadi subbab, ya. Ini juga menjadi subbab, ya. Nah, kemudian setelah itu kalau kita melihat ke
outline di modul. Nah, selanjutnya kita berikan penomoran ya, numbering. Nah, di sini level 2 ya. Oke, level 2-nya kita ganti jadi ini level 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita luruskan. Kemudian ini juga kasih numbering. Nah, kita ganti seperti ini. Kemudian levelnya sudah ya. Kita luruskan. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini bagaimana kita membuat heading style. Jadi ini baru langkah pertama ya. Jadi kita langkah pertamanya adalah membuat heading style, belum ke daftar isi. Ya, ini baru outline-nya saja. Jadi nanti ini ada teks-teksnya ya. Nah, ini baru contoh bagaimana kita membuat heading style saja. Ya. Oke, ini adalah untuk membuat heading style saja. Ya. Jadi ini untuk heading stylenya, saya save dulu videonya untuk bisa kalian ikuti. Ya, selanjutnya setelah kita membuat heading style, ya kita selesai membuat heading style. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita harus memberikan penomoran halaman atau page number yang sudah seperti yang sudah dipelajari minggu kemarin ya. Anda semua sudah mengirimkan file untuk bagaimana melakukan penomoran pada halaman. Jadi di sini ini karena hanya ada satu lembar, nggak apa kita ini contoh saja ya, contoh sederhananya dulu, baru nanti setelah ini Anda latihan dengan menggunakan dokumen yang terdiri dari beberapa halaman. Ya. Yes, tentunya untuk di dokumen yang akan diberikan penomoran halaman, ya tentunya kita masukkan dulu ya page number-nya di menu insert. Nah, ini page number. Nah, ini kita ambil contohnya bottom of page aja atau di bawah halaman ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita buat satu halaman. Oke. Jadi contohnya ini baru menggunakan dokumen dengan halamannya hanya satu ya. Karena hanya ada outline saja, tidak ada isi teksnya. Nah, kemudian setelah kita membuat page number, baru kita bisa membuat table of content-nya atau daftar isinya ya. Jadi, saya ulangi, untuk membuat daftar isi secara otomatis menggunakan table of content, syaratnya yang pertama adalah kita harus membuat heading style dulu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita memberi penomoran halaman atau page numbering ya pada dokumen yang sedang kita buat. Setelah itu baru yang ketiga kita buat table of content-nya. Nah, untuk membuat table of content, nah misalkan di sini kita akan membuat table of content-nya pada halaman sebelum halaman ini ya, sebelum halaman yang sudah kita buat ini. Nah, berarti kita menggunakan insert page break ya. Kita klik di kursornya di paling awal halaman ya, kemudian ke page layout, kemudian kita insert page break-nya yang next page ya, yang ini. Klik. Kemudian, nah di sini baru kita buat paling atas ya. Oke, ini kita normalkan dulu. Kita buat table of content-nya. Nah, bagaimana cara membuat table of content-nya? Sebenarnya di sini juga sudah ada perintahnya ya. Nah, perintahnya adalah yang pertama kita masuk ke menu references. Nah, menu references ini berguna untuk ketika kita membuat penomoran halaman, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan lain sebagainya ya.
Nah, kita pelajari adalah daftar isi. Daftar isi ada di mana? Daftar isi kita cari table of content ya, sebelah kiri, paling kiri ya, pada paling kiri di menu references. Kemudian kita pilih mau yang mana ya. Misalkan contoh ini. Ya, kita yang pilih yang pertama saja. Kita klik. Nah, coba diperhatikan di sini sudah langsung ada daftar isi secara otomatis ya. Jadi kita tidak usah misalkan ketik manual, kemudian titik-titik ini diketik manual, kemudian ini diketik manual juga halamannya. Tidak usah ya. Dengan fitur table of content ini, asalkan kita sudah membuat heading style, kemudian memberikan penomoran halaman, maka kita bisa membuat daftar isi secara otomatis menggunakan table of content ini. Nah, di sini kita tinggal ganti saja. Kita ganti judulnya. Daftar isi. Kemudian kita atur fontnya sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu Arial 11. Ya, kemudian di bold warnanya hitam. Nah, tentunya ini kita kasih afternya 12. Nah, ini juga di bold ya, yang di situ di bold, maka kita ini di bold. Kita bold. Ya, sesuai dengan yang ada di contohnya. Ya, kemudian ini juga kita ganti menjadi Arial 11. Arial. Kita ganti jadi Arial 11. Ya, seperti itulah bagaimana kita membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Ya, kemudian kalau sudah, ini kita save saja. Kita save ya. Ya, dengan nama latihan daftar isi. Save. Ya. Itu adalah bagaimana kita membuat daftar isi ya. Ini karena ini masih latihan, berarti ini sangat-sangat sederhana ya untuk latihannya. Nah, silahkan Anda praktekkan untuk yang sederhananya ini. Kemudian kalau ini sudah selesai, nah saya akan berikan tugas ya, atau silahkan kerjakan lagi latihan yang lebih kaya lagi dari materi ini ya. Jadi tetap tentang materi daftar isi, tetapi dengan dokumen yang lebih komplit ya. Contoh dokumen yang lebih komplit, kemudian Anda coba buat menjadi dokumen yang memiliki heading style, kemudian penomoran halaman, kemudian daftar isi secara otomatis. Oke, nah untuk penjelasan materi saya cukupkan sekian. Kemudian silahkan dilanjutkan dengan latihan yang saya upload di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.